Selanjutnya kita akan mengisi, maaf ini iklannya, iklan WA nya ya, abaikan saja. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana sih tabel dari analisis jawaban siswa yang sudah dibuat ini. Kita ambil contoh, kita mau menganalisis entrepreneur, klik entrepreneurnya. Nah, muncul di sini, kita amati. Di sini sudah ada scoringnya dari PKN sampai dengan PJOK, nilainya sudah tersetting. Nilai per mapelnya juga nanti akan terbagi sendiri, dan tentunya yang namanya analisis jawaban siswa kan pasti ada jawaban siswa yang kita copy, ya kan? Pasti ada jawaban siswa yang kita copy paste. Di mana letaknya? Kalau file ini, kalau data ini adalah data analisis skornya, maka ada tabel di bawahnya inilah yang merekam jawaban siswa. Jadi jawaban siswa yang terjawab di Google Drive itu kita copy paste di sini untuk mengaktifkan rumus yang ada di file Excel ini. Ya. Baik, caranya yang pertama, untuk mengambil jawaban siswa kita harus mengarahkan ke Google Drive kita, ke spreadsheet. Tapi sebelum itu saya akan mengajari bagaimana setting kunci jawaban ya, setting kunci jawaban. Di mana kunci jawabannya untuk di paste-nya, di copy paste-nya letaknya di sini. Jadi di bawah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan angka terakhirnya yaitu 30. Nah, ini di 30 ini ya. Ini kita isikan kunci jawabannya. Tapi jangan sampai kita mengisi manual seperti ini. Oh, nomor 1 jawabannya A, oh nomor 1 jawabannya B, nomor 3 jawabannya C, nomor 4 jawabannya B, 5A. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Artinya rumus saya tidak akan bekerja di situ. Yang kita lakukan adalah menyamakan kunci jawaban dengan pilihan yang ada di soal online-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah bukan mengetik manual yang di sini, tapi mengcopy. Caranya bagaimana? Baik, kita mulai masuk ke soal online-nya dulu ya. Soal online-nya dulu. Di sini saya sudah membuat dua contoh soal online. Yang pertama contoh soal online di mana nama siswanya sudah kita masukkan ya, sudah kita masukkan semuanya dari Aisyah Putri Nabiha sampai dengan Zakaria, dan saya tambahi kunci jawaban. Pilihan kedua bentuk soalnya yang isian. Nah, monggo. Jadi bagaimana terserah panjenengan mana yang soal yang jenengan buat ya. Apakah sudah setting nama siswa atau masih siswa yang nulis sendiri, itu pilihan saja. Saya ambil contoh, kalau misalkan nama siswa yang diisi nama siswanya bentuknya isian, maka di sini harus jenengan ketik kunci jawaban gitu ya, baru klik berikutnya, masuklah ke soalnya. Kalau misalkan nama siswanya sudah tersetting, maka tinggal pilih saja di sini kunci jawaban untuk guru. Nah, berikutnya. Jadi nama siswa ini harus bernama kunci jawaban intinya ya. Baik, saya ambil contoh yang ini ya, yang jawabannya tersetting. Misalkan kita akan membuat kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya harus dibuat di soal online-nya. Tidak boleh manual diketik di Excel tadi. Harus kita klik di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kita buat kuncinya. Ini misalkan saya jawab mohon maaf ngawur ya. Ini jawab ngawur 1 sampai 30 nanti. Ini misalkan kunci nomor 1 adalah ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini. Oke, saya ngawur saja nomor 29 dan terakhir 30. Nah, ketika kita sudah mengisi kunci jawabannya, maka yang kita lakukan adalah mengirim. Ya, kita kirim, klik di sini.
maka kunci jawaban kita sudah terkirim di soalnya anak-anak tadi. Tidak apa-apa, tapi namanya tadi kan tetap kunci jawaban. Baik, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengetahui rekapan kunci jawaban tadi? Tentunya kita mengarahkan ke drive-nya kita. Drive-nya kalau yang ada di SD2 maka drive Stada, dan kalau yang ada di SD1 kalau tidak salah grade 1 ya, dari Ustazah Rinda menyampaikan ke grade 1. Kita cari soalnya tadi, file soalnya tadi. Nah, karena tadi saya mengerjakannya yang bentuk drop down atau bentuk nama siswa yang sudah tersedia setting ya, sudah disetting, maka inilah filenya. Nah, filenya ini kalau Ustazah bentuk soalnya apa nanti dicari sendiri ya, soal pas apa. Selanjutnya kita klik 2 kali di soal ini, maka akan muncul bentuk awal dari soal itu. Kita ambil respon ya, untuk mengambil jawaban siswa lah intinya. Kita ambil respon, selanjutnya kita klik membuat spreadsheet yang ada di sini ya, lambang hijau putih ini kita buat ini, buat spreadsheet baru ya, terus buat diklik, maka spreadsheetnya sudah terisi ya, sudah terisi. Nah, ini dia. Karena masih satu yang mengisi yaitu saya saja kunci jawaban, maka di sini hanya muncul kunci jawaban. Tapi ketika nanti anak-anak mengisi soalnya, maka dan soalnya itu sudah terisi semuanya, sudah diklik kirim, maka semuanya sudah akan ada nama anak-anak di sini. Ya, pasti insya Allah sudah tahu semuanya. Baik. Nah, disinilah proses mengcopy paste kunci jawaban. Sekali lagi, jangan sampai menulis manual kunci jawaban yang ada di sini. A, B, A ini nggak boleh ya, dilarang keras. Wah, dilarang keras. Oke, caranya apa? Tadi di sini di spreadsheet yang muncul kita copy dari nomor 1 sampai dengan nomor berapa ini ya? Nomor 30 ya, di sini nomor 30. Kita copy ya, Ctrl C. Kita copy Ctrl C, kita pastekan yang ada di bawahnya nomor 1, sekali lagi dengan paste values atau paste spesial. Yang ini juga boleh sih, ini juga boleh. Paste yang ini juga boleh, match destination formatting M ya. Jadi sekali lagi di sini diletakkan kursornya di nomor 1, klik kanan, paste yang ini, match destination formatting, klik di sini. Jadi bentuk dari kunci jawabannya harus seperti ini, harus sama dengan pilihan jawaban yang ada di soal pas online panjenengan semuanya. Nah, itulah caranya kita men-setting kunci jawaban ya. Terima kasih, itu dulu ya. Nanti akan ada tutorial bagaimana caranya men-setting atau memasukkan jawaban siswa. Saya akhiri dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.